Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau bahas untuk persiapan PAS ya di mata pelajaran matematika tingkat lanjutan. Untuk soal PAS itu nanti ada Untuk soal PAS itu nanti ada 30 soal. 30 soal ini dibagi ada 3. Yang pertama itu ada tentang polinomial, yang kedua itu ada tentang matriks, yang ketiga ini ada tentang transformasi ya. Transformasi geometri. Oke. Untuk materinya kalian boleh pelajari dari semua yang sudah pernah Ibu berikan di kelas. Dari polinomial itu kan kita sudah pernah beberapa kali mengerjakan soal-soal, lalu juga kita sudah pernah ulangan ya untuk polinomial dan matriks. Kalau matriks itu yang waktu itu kita pakai Desmos. Untuk polinomial kita waktu itu ujiannya ulangannya tertulis. Untuk transformasi geometri ini masih banyak soal-soal yang belum kita bahas. Jadi nanti di video ini akan ada beberapa part yang akan membahas kisi-kisinya begitu. Untuk polinomial kita bahas dari bab yang pertama ya, polinomial. Untuk di materi polinomial itu ada 10 soal. Jadi karena di sini ada 3 bab ya, jadi masing-masing babnya ini ada 10, ini 10, ini juga 10. Ibu buat bagi rata. Untuk polinomial itu yang pertama kalian harus ingat itu adalah menentukan derajatnya. Derajat dari polinomial, derajat itu adalah pangkat tertinggi. Kemudian, kalau misalkan kalian menemukan sebuah polinomial, misalkan polinomialnya itu ada x min 2, lalu x plus 1, lalu ada x plus 3 kuadrat, yang ditanyakannya adalah berapa derajatnya. Berarti di sini kalian harus kerjakan dulu. Harus kerjakan dulu. Ini caranya dikali pelangi ya. Jadi ya ini kalikan ke sini. X dikalikan x, ini dapatnya x kuadrat. Ini kalikan ke sini, dapatnya adalah positif x. Yang ini negatif 2x, lalu yang terakhir adalah negatif 2. Yang ini kalian boleh jabarkan seperti ini. Ini kita pakai kali pelangi juga. Kita peroleh hasilnya x kuadrat ditambah 3x ditambah 3x ditambah 9. Begitu. Lalu kemudian ini kalian kalikan. Dari sini kalikan ke sini. Kemudian yang ini dikalikan ke sini, ini juga kalikan ke sini, ini kalikan ke sini. Sebetulnya kalau kalian lihat di sini ya, karena tadi derajat itu adalah pangkat tertinggi, kalian tidak perlu menyelesaikan semuanya, apalagi untuk soal PG. Kalian cukup menyelesaikannya yang awalnya saja. Kenapa? Karena di sini x pangkat 2 dikalikan x pangkat 2 itu di awalnya pasti x pangkat 4. Nah, berarti derajatnya itu adalah 4. Begitu. Bisa dipahami ya. Jadi, untuk soal-soal PG kalian tidak perlu jawab secara rinci seluruhnya. Kecuali, kalau ini tadi nomor 1 pertanyaannya derajat. Kalau pertanyaannya adalah koefisien. Kita di polinomial itu ada yang namanya koefisien, ada yang namanya konstanta, ada yang namanya derajat, ada yang namanya suku. Itu nanti kalian baca-baca lagi ya. Untuk koefisien misalkan ditanyakannya koefisien x pangkat 3 dari ini, dari polinomialnya. Berarti mau tidak mau kalian harus menyelesaikan semua ini gitu. Jadi yang ini x pangkat 2 dikali ke sini dapatnya plus 3x kuadrat. Ini kali ke sini dapatnya plus 3x pangkat 3. Ini pangkat 3 ya, pangkat 3. Lalu ini ditambah 9x kuadrat. Yang kedua, kita kalikannya bagian yang ini nih.
Dari yang ini, kalian kalikan semua ke sini satu-satu. Nah, kalian peroleh hasilnya X dikalikan X kuadrat itu plus X pangkat 3. X dikalikan 3X berarti plus 3X kuadrat. Min 2X dikalikan 3X hasilnya negatif 6X kuadrat. Ini X. Oh, sorry. Ada yang salah sepertinya. Yang ini bukan ya. Kita coba ulangi. 3X kuadrat tadi dapat dari sini dikali ke sini. Lalu ini kalikan ke sini 3X kuadrat lagi ya. Baru terakhirnya ditambah 9X. Kira-kira akan ada lagi X pangkat 3 nggak? Kayaknya kalau kita perhatikan seperti tidak akan ada lagi X pangkat 3. Jadi bisa kita lihat di sini yang dia X pangkat 3 itu adalah si ini. Berarti kan 3X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 3 ditambah X pangkat 3. Berarti kan ini 7X pangkat 3 ya. Jadi totalnya itu sebetulnya depannya X pangkat 4 ditambah 7X pangkat 3 ditambah bla 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 sampai akhir nanti ada konstanta. Jadi kalau ditanyakan hanya koefisien X pangkat 3, kalau ditanyakan koefisien X pangkat 3-nya saja, berarti kalian boleh langsung menjawab yang ditanyakannya saja, begitu. Jadi tidak perlu kalian jawab semuanya. Itu bisa dipahami ya. Tidak perlu kalian kerjakan sampai akhir. Oke. Kita lanjutkan lagi. Jadi tadi Bun sudah sampaikan kalau ditanyakannya koefisien X pangkat 3 saja yang mau dicarinya, berarti kalian fokus ke X pangkat 3-nya. Jadi yang lain-lainnya tidak perlu dijumlah-jumlahkan dulu karena kita hanya mencari X pangkat 3-nya. Gitu. Untuk menghemat waktu saja sebetulnya. Karena kalau soalnya PG kita harus pintar-pintar untuk mengatur waktu yang terbatas. Gitu ya. Selanjutnya, kalau misalkan untuk nomor 3, ini sudah pernah kita bahas juga di soal-soal yang Ibu kasih di kelas. Misalkan ada 2X pangkat 4 tambah MX pangkat 3 min 9X plus 2. Ini sama dengan 6. Untuk nilai X-nya sama dengan 1. Maka M-nya berapa? Gitu. Ini Ibu agak ngasal ya bikin soalnya. Pokoknya intinya ada soal yang sejenis inilah gitu dari si pembuat soalnya. Lalu kemudian kita coba kerjakan ya. Begini. Jadi kalau ada soal begini, si X sama dengan 1 kita substitusi ke persamaan ini. X-nya ganti dengan 1, berarti 2 kali 1 pangkat 4 ditambah M dikalikan 1 pangkat 3 dikurangi 9 kali 1 tambah 2, ini sama dengan 6. 2 kali 1 pangkat 4 tetap 2 ditambah 1 pangkat 3 tetap 1 ya. Tambah M dikurangi 9 tambah 2 sama dengan 6. Berarti M-nya itu min 9 tambah 2 min 7, min 7 tambah 2, min 5 sama dengan 6. Berarti M-nya itu sama dengan 6 ditambah 5. M sama dengan 11. Begitu. Untuk pengerjaan soal yang seperti ini. Bisa dipahami ya. Lalu jenis-jenis soal seperti ini hanya sejenis ya Ibu bilangnya. Pokoknya diketahui polinomialnya, diketahui nilainya, X juga diketahui, tapi M-nya yang ditanyakan. Jadi kita diminta untuk mencari salah satu koefisiennya. Lalu selanjutnya kita coba ke pembagian ya. Pembagian polinomialnya untuk yang nomor 4 di sini. Misalkan Ibu punya polinomialnya itu adalah X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat min 3X ditambah 9. Ini dibagi oleh X min 2. Seperti yang kita tahu untuk pembagian itu ada beberapa cara ya. Yang pertama itu pembagiannya itu dengan metodenya, ada yang masih ingat ya, metodenya namanya metode Horner. Bentar. Untuk metode Horner ini kan untuk pembagian ini ada 2, ada yang Horner, ada yang bagi kurung.
Nah, kalau pertanyaannya ada kata-kata dibagi seperti ini, berarti yang harus kita cari itu ada dua kemungkinan. Mungkin dia akan mencari nilai sisanya atau mungkin juga hasil baginya. Kalau kalian mau lihat video-video tentang ini, kalau tidak salah ini masih pernah bikin di video yang di YouTube Ibun, kalian boleh cek di video yang lainnya ya. Ini jadi kalau kalian punya soal polinomial Px dibagi dengan sesuatu, itu nanti kan ada yang pertama ada yang namanya Qx. Qx itu ini adalah pembagi ya. Terus ada Hx. Hx ini adalah hasil bagi. Terus ada Sx. Sx ini adalah sisa pembagiannya. Jadi nanti tergantung dari soalnya itu yang ditanyakannya yang mana, entah itu pembagi, hasil bagi, atau sisa pembaginya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ibaratkan ke soal-soal yang zaman dulu deh, zaman SD. Misalkan Ibu mau menghitung 27, kita akan bagi dengan yang 27 deh, 37 deh, kita akan bagi dengan 4. Kita akan mencari 4 kali berapa yang mendekati 37 gitu kan ya. 4 kali 1, Bu, kalau mau 4 langsung boleh nggak? Boleh, jawabannya pasti akan selalu boleh. Karena kalian sudah hafal kan ya perkalian 4-nya, berarti kita bisa pasang di sini 32. 32 itu 4 kali berapa? 4 kali 8 kan? Nah, 8-nya taruh di atas, ini dikurangi, ini sisanya adalah 5. Nah, si 4 ini adalah pembagi. Si 8 ini adalah hasil bagi. Yang 5 ini adalah sisa. Begitu. Jadi, kalau polinomial di atas kita coba kerjakan, dia kan ada x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 3x ditambah 9, kita akan bagi dengan x min 2. Kita pakai bagi kurung dulu ya. Nah, gini caranya. Kalian itu punya modalnya si ini. Ini adalah modalnya, x min 2. Si x min 2 ini kan depannya x ya. Kita butuhnya x pangkat 3. Gimana caranya biar x berubah jadi x pangkat 3? Berarti kita kalikan x-nya itu dikali dengan x pangkat 2 supaya dia jadinya x pangkat 3 gitu kan. Nah, ini kita taruh di atas ini. Lalu x pangkat 2-nya kita kalikan dengan x min 2 dengan si pembaginya. Ini kali pelangi x pangkat 3, ini kali pelangi min 2x pangkat 2. Ini x pangkat 3, ini min 2x pangkat 2. Kemudian kita kurangi. X pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 habis. Yang ini kalian harus hati-hati karena ini ada 5 dikurangi min 2. Kalau kalian bingung, tulis nggak apa-apa deh. 5 dikurangi min 2. Min ketemu min, jadinya positif. 5 plus 2 itu sama dengan 7 kan? Jadi ini 7x kuadrat min 3x ditambah 9. Kemudian kalian cari lagi. Karena tadi kita sudah punya. Sebentar, kita coba cari warna yang lebih terang ya. Ini kan kalian sudah punya patokannya 7x ya. Nah, di sini cuma ada x aja. Berarti supaya jadi 7x kuadrat gimana? Kalian kalikan dengan 7x. Si x ini dikali 7x biar jadi 7x kuadrat. Jadi di sini kita hitung lagi. Kita kuadrat lagi di sini 7x-nya kita kalikan dengan x min 2. Ini kali pelangi lagi ya. Berarti ini 7x kuadrat, ini kali ke sini jadi min 14x. 7x kuadrat min 14x per. Ini dikurangi. Coret lagi, habis ini. Min 3x min 14x ditambah 9. Min 3x min. Berarti plus ya. Jadinya berapa sisanya? Kalau kita hitung, hitungnya di sini deh. Jangan di sebelah situ ya. Kuadratannya di bawah aja.
Kita ke bawah dikit untuk kotretannya. Min 3x min 14x ditambah 9 kotretannya ya. Kita pindahin. Nah, ini kita hapus. Lalu kita coba jumlahkan, ini min 3x ditambah 14x tambah 9. Berarti hasilnya adalah 11. 11x ditambah 9. Gitu. Selanjutnya, ini kan ada x ya. Ini ada 11x. Gimana caranya si x yang di sini biar jadi 11x? Kita apakan? Kita kalikan dengan 11. Betul, positif 11. 11x dikali x. Kan ya, 11x dikali 11 dikali x jadinya 11x. Begitu. Karena tadi kan kita inginnya 11x tuh. Ini berarti kita punya 11x. Dari mana? Dari si 11 kali ini. 11 kali x, 11x. 11 kali negatif 2, negatif 22. Dikurangi. Ini habis 9 min 22. Berapa hasilnya? 9 tambah 22 berarti 31. Hasil akhirnya itu adalah sisa pembagiannya. Gitu. Jadi kalau ditanyakannya sisanya, itu adalah si 31. Ini adalah sisa. Kalau yang ditanyakannya hasil bagi, yang ini. Bun, mungkin nggak pertanyaannya pembagi? Nggak mungkin, karena kalau pembagi kan dari soalnya udah diketahui. Kecuali kalau nanti pertanyaannya hasilnya diketahui, sisanya diketahui, pembaginya berapa, nah itu bisa jadi. Nanti kita coba lihat, karena ada beberapa teorema juga yang bisa kalian gunakan. Ada teorema faktor, ada teorema sisa. Sudah pernah Ibn bahas juga di video juga ada di sana. Jadi kalian nanti boleh simak ya. Lalu selanjutnya ada tentang, kita lanjut ke matriks ya, supaya videonya tidak terlalu lama durasinya. Untuk matriks di sini dari awal ya. Dari awal ada penjumlahan dari yang paling mudah, penjumlahan dan pengurangan. Ini konsepnya bisa jadi dijumlahkan langsung atau bisa juga dengan langsung ada sifat-sifatnya gitu yang harus kalian kerjakan, atau berupa soal yang misalkan hitung determinan dari A plus B gitu kan, itu juga bisa. Lalu yang selanjutnya sudah pasti determinan. Kemudian nanti ada inverse. Kalau sudah ada determinan, temennya pasti ada inverse. Determinan itu apa? Tergantung. Determinannya determinan berapa? Kalau determinannya 2 kali 2, ini A, B, C, D. Determinannya itu kan berarti tinggal dikalikan. AD dikurangi BC. Tapi kalau determinannya 3 kali 3, itu yang panjang. Yang pakai cara sarus, yang ada gitu-gitu. Nanti ada kesini juga. Yang metode curah hujan atau sarus namanya. Inverse adalah 1 per determinan dikalikan dengan matriks adjoint dari A. Bun, ada nggak inverse 3 kali 3? Ada. Satu soal. Jadi kalian harus semangat untuk mencari inverse-nya, karena itu panjang banget ya. Yang pakai kofaktor, pakai minor. Waktu itu kita sudah pernah ke depan kelas untuk mengerjakan soal itu tuh yang kita tunjuk-tunjukkan ya. Jadi Ibu harap kalian sudah bisa kalau untuk inverse ya. Lalu untuk transformasi geometri, untuk matriks cuma segitu aja. Oh, sama ini ada soal SPL juga, tapi SPL-nya di sana diselesaikannya dengan matriks gitu. Jadi kalian nanti diminta mengubah dari bentuk SPL ke bentuk matriks. Gitu. Contohnya misal kayak ada 2x plus 3y sama dengan 6, 3x plus 4y sama dengan 8. Nanti ini diubahnya jadi 2, 3, 3, 4. Ini xy, yang ininya sama dengannya 6 dan 8 begitu. Sekarang kita lanjut lagi ke yang terakhir ya, transformasi geometri. Untuk transformasi geometri, untuk transgeo itu kalian ada semua ya. Ibu kemarin lihat di kisi-kisinya ada semua, jadi kalian harus menghafal semua rumusnya. Kemarin transformasi geometri yang sudah kita pelajari itu ada yang pertama translasi,
atau pergeseran yang tinggal dijumlahkan saja. Yang ini soalnya yang loncat-loncat itu translasi. Lalu kemudian ada soal refleksi. Refleksi ada banyak, ada 7, iya betul. Kalian hafalkan rumusnya, satu-satu semuanya dihafalkan. Ada refleksi terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X, terhadap Y min K, X min H, Y sama dengan K, X sama dengan H, refleksi terhadap Y sama dengan X, Y sama dengan min X, pokoknya semuanya refleksinya kalian pelajari. Lalu ada juga ini dilatasi. Dilatasi itu perbesaran. Kalau dilatasi sebetulnya mudah. Kalau ada matriks mau didilatasi tinggal dikali aja. Misalkan skalanya 3, ya udah semua dikali 3. Itu untuk dilatasi. Untuk translasi dijumlahkan. Untuk refleksi tergantung yang jadi cerminnya apa. Lalu kemudian ada rotasi. Rotasi ini kalau Ibu kemarin request ke pembuat soalnya itu supaya sudutnya tidak terlalu sulit. Jadi antara 90 atau 180 gitu ya. Nah, kalau rotasi yang harus kalian perhatikan itu, misalkan ini kita punya kuadran ya. Ini kan 0, ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270 derajat. Dari 0 kan kalau kita menghitung besar sudut itu kan ke sini ya. Biasanya nanti di soal itu akan ada keterangan searah jarum jam atau berlawanan. Berlawanan arah jarum jam. Ketika berlawanan arah jarum jam berarti ke sini. Ke atas. Berlawanan arah jarum jam itu yang ke atas ya. Karena kan jarum jam normalnya ke bawah. Jarum jam itu kan geraknya ke sini. Kalau misalkan ini jam 3, ini jam 6 gitu kan, geraknya ke sini kan. Ini jam 4, ini jam 5 gitu. Jadi kalau searah jarum jam itu maksudnya adalah ke bawah. Berarti sudutnya negatif. Jadi kalau dia searah jarum jam itu justru sudutnya nanti akan negatif. Ini ya, searah jarum jam sudutnya negatif. Kalau berlawanan arah jarum jam itu sudutnya justru akan positif karena kan dia ke atas. Perhitungan besar sudut kan memang seperti itu. Kemudian kalau misalkan nanti ada soalnya yang 2 kali. Misalkan ada sebuah titik. Ada titik P, H, B. Si P ini awalnya direfleksikan terhadap sumbu Y. Nanti kan hasilnya P aksen ya. P aksen, A aksen, B aksen gitu. Kemudian dia ditranslasi oleh matriks 3, 2. Berarti nanti tinggal P double aksen. Kalau kalian mau manual mengerjakan seperti ini boleh. Atau kalian bisa juga kerjakan dengan cara matriksnya. Contohnya, misalkan kalian punya titiknya ya berarti ya. Kalian punya titiknya dulu deh. Titiknya itu misalkan P-nya itu sebentar. Kita coba buat soal yang tidak terlalu susah untuk kalian. Kita ya boleh deh. P-nya itu misalkan ada di 4,2. Ini pun nggak salah ya. P-nya 4,2. Kemudian dia direfleksikan di soalnya ya. Si titik ini direfleksikan terhadap sumbu Y. Kemudian nanti kan membentuk P aksen ya. P aksen ini ditranslasikan negatif 1, negatif 2. Pertanyaannya berapa? Si hasil atau bayangan yang terakhirnya. P double aksennya berapa? Untuk mengerjakan soal begini, kalau kita mau kerjakan dengan cara matriks, ini kan kita ada 2 transformasi ya. Nah, untuk 2 transformasi itu kalian gunakannya itu aturan yang ini. Jadi ketika ada P, kemudian ada T1, lalu ada T2, ini transformasi geometri pertama, transformasi geometri kedua, artinya itu kan perubahan ya. Perubahan pertama, perubahan kedua. Ini tuh pengerjaannya T2 komposisi dikali T1 dikalikan sama si P-nya. T-nya dapat dari mana? T-nya kalian dapat dari sini. Ini kan MY ya.
MY itu berarti refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y itu rumusnya apa? Kalian harus hafalkan rumus dari refleksi terhadap sumbu Y itu adalah 0110. Terus ketika sudah kalian tuliskan refleksinya. Oh sorry, ini Y sama dengan X aja biar lebih enak gini. Harusnya ini Y sama dengan X ya. T1 nya, oh enggak, ini T1, ini T2, kebalik. Oke, kita dulu yang ini. Jadi T2 dulu yang dituliskan, si perubahan yang kedua dulu, berarti ini min 1. Ini adalah min 1, min 2, kemudian ini adalah 0110, ini adalah P-nya, 42. Nah, di sininya apa? Ini adalah A double aksen, B double aksen. Atau ini P double aksennya. Cara mengerjakannya, kalian, ini kan translasi ya, translasi itu kan berarti ditambah nih. Yang ini dulu berarti kalian kerjakannya. Si perkalian ini dulu, 0 kali 4, 1 kali 2 gitu kan. Berarti yang ini tetap 0 kali 4, 1 kali 2 berarti 2, ini berarti 4. Kemudian ditambahkan min 1 tambah 2, 1, lalu min 2 tambah 4, 2. Jadi P double aksennya itu adalah ini. Atau bayangan dari transformasi yang tadi 2 kali tuh. Bayangan dari 2 komposisi transformasi geometri itu adalah ini. Oke, kalian boleh ulang-ulang lagi videonya kalau memang belum paham. Lalu mungkin nanti Ibu akan buatkan secara terpisah khusus untuk transformasi geometri karena memang banyak ya yang belum kita bahas dari transformasi geometri, tidak digabungkan dengan video yang ini. Jadi kalau nanti ada yang mau ditanyakan untuk soal-soal yang sudah pernah kita pelajari dari awal, dari materi polinomial, boleh kalian boleh langsung japri ke Ibu, lalu kalian boleh request juga Bun mau dibuatkan video tentang ini, nanti akan Ibu buat. Oke, sekian videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.